أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Ibu semuanya, langsung saja kita mulai materi kita yang pertama, yaitu cara membaca nun sukun dan tanwin. Sebelum kita memulai, kita akan membahas dulu yaitu huruf hijaiyah. Karena memang ketika kita membaca Quran, tulisan bahasa Arab itu adalah rangkaian atau kumpulan dari huruf-huruf hijaiyah. Dari jumlah huruf hijaiyah, para ulama berbeda pendapat tentang jumlahnya. Ada yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu 30. Maka kalau yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu 30, inilah semua susunannya dari alif sampai ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan juga jumlah huruf hijaiyah itu terdiri dari 29 huruf. Maka kalau yang mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu terdiri dari 29 huruf, maka ada satu huruf yang harus kita kurangkan. Apa itu hurufnya? Yaitu lam alif. Kenapa lam alif harus kita kurangkan, kita hilangkan? Karena huruf lam alif ini adalah gabungan dari huruf lam dengan alif. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu jumlahnya 28. Maka harus ada dua huruf yang harus kita kurangkan. Apa itu huruf yang harus kita kurangkan? Yaitu lam alif dengan hamzah. Kenapa hamzah harus kita kurangkan? Karena huruf hamzah ini ketika diucapkan sama seperti huruf alif atau a. Jadi huruf alif dengan hamzah itu sebenarnya sama saja. Tapi sebagian ada yang mengatakan bahwa hurufnya hamzah yang benar, alif tidak. Kenapa? Alif itu adalah huruf mad. Ini perbedaan-perbedaan. Tapi intinya bahwa jumlah huruf hijaiyah itu ada yang mengatakan 30, ada yang mengatakan 29, ada yang mengatakan 28. Dan pendapat ulama yang paling banyak mengatakan jumlah huruf hijaiyah itu adalah 28. Jadi kalau seandainya ibu-ibu belajar dengan guru yang lain, gurunya mengatakan jumlahnya 30, benar. Kalau gurunya mengatakan jumlahnya 29 huruf, benar. Kalau gurunya mengatakan 28 huruf, juga benar. Ini jumlah huruf hijaiyah. Kemudian cara membaca nun sukun dan tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berada di atas, maka ada 5 cara membacanya. Cara membaca yang pertama adalah ikhfa. Cara membaca yang kedua adalah ilhar. Cara membaca yang ketiga adalah iqlab. Cara membaca yang keempat idgham bi gunnah, dan cara membaca yang kelima adalah idgham bila gunnah. Kita masuki yang pertama, yaitu ikhfa. Ini yang sering terjadi kesalahan selama saya mengajar. Ketika saya tanya, ini berdasarkan pengalaman. Ketika saya tanya apa itu ikhfa, banyak sekali yang menjawab adalah dengung. Dengung itu bahasa Arabnya adalah gunnah. Kemudian ada juga ketika ditanya apa itu ikhfa, membacanya eng. Memang ada sebagian huruf yang suaranya menjadi eng, tapi tidak semuanya menjadi eng. ing. Jadi tidak ing ya, ini mungkin spellingnya Indonesia ing. Jadi tidak eng bunyinya. Tapi ikhfa secara bahasa artinya adalah samar. Not clear ya, antara jelas dan tidak. Sedangkan secara istilah, apa itu ikhfa? Yaitu apabila ada nun sukun
atau tanwin bertemu dengan 15 huruf, maka cara membacanya samar dan disertai dengung. Ini yang harus kita garis bawahi. Cara membacanya adalah samar dan disertai dengung. Apa saja huruf ikhfa? Yaitu ta, ha, jim, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, ra, fa, qaf, kaf. Jadi cara menghafalnya 3 huruf dulu. Ta, sa, jim, dal, zal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, ra, fa, qaf, kaf. Nah, bagaimana cara membacanya yang dimaksud dengan samar dan disertai dengung? Yaitu contoh, apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf fa, contoh pada yang ada di bawah huruf ini. Maka bagaimana menyamarkannya? Mulut kita sudah bersiap-siap ingin menyebutkan huruf yang berada di depan huruf nun atau tanwin tersebut. Contoh nun sukun bertemu dengan fa, maka mulut kita sudah berada di makhrajnya huruf fa. Insya Allah nanti kita akan belajar makhraj dan sifat. Nah, bagaimana tempat keluarnya huruf fa itu? Fa itu tempat keluar hurufnya gigi atas dengan perut bibir bawah. Maka mulut kita sudah berada di posisi itu dengan disertai dengung. Jadi cara membacanya kemudian baru dilepas huruf aslinya. Anfusahum, kemudian tanwin bertemu dengan sa, maka mulut kita sudah berada di posisi huruf sa. Qawlan thaqila. Inilah contoh ikhfa. Kalau ingin lebih banyak lagi, ini ada contoh-contoh ikhfa. Contoh, saya tidak bacakan semua. Nun bertemu dengan ta. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22. Nun bertemu dengan ta, maka mulut kita sudah berada di makhrajnya huruf ta. Ta itu makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan gusi atas. Wa antu, baru keluar huruf aslinya ta. Wa antum ta'lamun. Atau tanwin bertemu dengan ta, ayat ke-25-nya. Jannatin tajri. Ini huruf ta. Kemudian nun bertemu dengan sa. Sa itu makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan gigi atas. Maka mulut kita sudah menyamarkan huruf sa dulu, bersiap-siap antara jelas dengan tidak. Itulah nama samar-samar. Kenapa? Karena posisi kita sudah di makhrajnya sa, kemudian disertai dengan dengung, baru setelah sempurna dengungnya baru dilepas huruf aslinya. Min samarah jami'an summa. Ini cara membaca ikhfa. Kemudian yang kedua yaitu izhar. Apa itu izhar? Izhar itu secara bahasa artinya jelas. Sedangkan secara istilah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf, maka cara membacanya jelas tanpa berdengung. Jadi kalau di atas ini samar dan disertai dengung, sekarang jelas tanpa berdengung. Hurufnya ada berapa? Yaitu ada 3. Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Jadi juga kita boleh menyebutnya dengan izhar halqi. Kenapa disebut dengan izhar halqi? Karena huruf izhar ini sama makhrajnya dengan huruf yang keluar dari tenggorokan. Apa saja contohnya? Contohnya tanwin bertemu dengan kha. Alimun khabir. Langsung. Alimun khabir. Waman huwa. Jadi tidak waman, jangan sampai lupa. Atau alimun, jangan kelamaan. Langsung ke huruf berikutnya. Alimun khabir. Apa saja contoh-contohnya? Ini bisa kita lihat contoh izhar. Contoh
di ayat ke Al-Baqarah ayat 10, tanwin bertemu dengan alif. Walahum azabun alim, langsung bun alim, atau nun bertemu dengan ha. Wa minha, tidak wa minha, jangan sampai berdengung karena dia jelas tanpa berdengung. Wa minha langsung. Ini untuk izhar. Kemudian yang ketiga, iqlab. Iqlab ini terambil dari 3 kata, 3 huruf, qaf, lam, dan ba. Jadi kalau lihat bahasa Arabnya iqlab. Asal katanya dia terdiri dari 3 huruf, qaf, lam, ba. Jadi qalbun, qaf, lam, ba. Jika dia sama bahasanya qalbun, ini juga terdiri dari 3 huruf, qaf, lam, ba. Apa arti qalbun? Yaitu berubah-ubah atau mengganti-ganti atau berubah. Maka sifat dasar dari hati itu gampang berubahnya, Bu ya. Terkadang sedih, tiba-tiba dalam waktu seketika bisa tertawa. Ketika tertawa, ketika mendengar berita duka, sewaktu-waktu langsung bisa menjadi sedih. Maka ada doa yang selalu kita baca, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Ditetapkan hati kita agar tidak berganti-ganti atau berubah-ubah. Maka iqlabnya artinya berubah. Secara istilah yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 1 huruf, maka cara membacanya merubah menjadi suara bunyi huruf mim dan disertai dengung. Bagaimana cara membacanya? Biasa di dalam Al-Quran hurufnya hanya 1 yaitu ba. Biasa di dalam Al-Quran itu dimudahkan bagi pembaca, diletakkan ada mim kecil di atasnya. Maksudnya bagaimana cara membacanya menjadi suara bunyi huruf mim. Kemudian disanya umbal, kemudian di atasnya ada huruf mim kecil. Tujuannya apa? Merubah menjadi suara bunyi huruf mim dan disertai dengung. Jadi membacanya tidak min ba'di, tapi menjadi suara huruf mim. Mim ba'di sami'un basir. Ini untuk iqlab. Kemudian cara membaca iqlab ini ada beberapa perbedaan ulama tajwid. Yang pertama, ada yang berpendapat bahwa cara membacanya mulutnya harus ibqa'ul furjah. Apa itu ibqa'ul furjah? Mulutnya harus diregangkan, bibirnya sedikit. Tapi ada pendapat yang lain, itu baqus syafatain. Ada mulutnya harus ditutup. Maka ini sah-sah saja. Kita boleh, kenapa memang pendapatnya dua-duanya ada. Ada yang mengatakan cara membacanya harus direnggangkan sedikit. Ibarat kertas itu bisa masuk furjah. Jadi ada renggang sedikit. Ibarat kertas bisa masuk. Atau itbaqus syafatain, ditutup rapat. Nah, kalau saya lebih cenderung kepada ditutup rapat. Kenapa? Ketika kita mengucapkan huruf mim, mim itu bibirnya harus bertemu. Sulit sekali mengucapkan huruf mim, mulutnya terbuka, susah. Mim bertemunya 2 bibir. Jadi kalau saya ditanya lebih bibirnya tertutup. Walaupun ada pendapat yang lain, boleh kita membacanya dengan furjah. Apa itu furjah? Bibirnya dibuka sedikit. Jadi ibqa'ul furjah. Kemudian yang keempat, jadi kalau kita lihat contohnya, bisa kita lihat juga dalam surah Al-Baqarah ayat ke-27. Mim ba'di mitsaqih, atau sum'um bukmun. Ini mim bertemu dengan ba. Kemudian jadi cara membacanya dengan berdengung. Yang keempat, idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan, gunnah berdengung. Jadi cara membacanya memasukkan dengan berdengung. Ada orang menamakan dengan idgham kamil. Maksudnya kenapa dikatakan kamil? Karena masuknya sempurna. Yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, maka cara membacanya memasukkan dengan disertai dengung. Apa saja huruf idgham bi gunnah? Mim, nun, waw, ya. Contoh kalimatnya mim mithli wujuhun yawma idzin. Jadi masuk mim mithli wujuhun yawma idzin.
Jadi langsung masuk. Apa saja contohnya bisa kita lihat juga. Contoh idgham bi gunnah, fa'tu bi suratin min mithlih. Ini ada tanwin bertemu dengan mim atau nun bertemu dengan mim dalam surah Al-Baqarah ayat ke-23. Ini contoh-contohnya. Kemudian ada pengecualian. Secara rumus, secara kaedahnya, dia sama seperti idgham bi gunnah. Tapi cara membacanya tidak dimasukkan, tapi membacanya sesuai dengan tulisan. Jadi ada pengecualian. Apa saja pengecualian tersebut yang tidak masuk dalam kategori idgham bi gunnah? Dalam 30 juz Al-Quran terdapat 4 kata. Apa saja 4 kata tersebut? Yaitu ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Kenapa yang 4 kata ini tidak membacanya tidak nun bertemu dengan ya, duya, atau nun bertemu dengan waw, siwa? Seharusnya kan dia sama. Rumusnya seperti idgham bi gunnah, harus masuk dan berdengung. Alasannya karena nun sukun, ini tidak ada tanwinnya, bertemu dengan huruf ya atau waw dalam satu perkataan atau satu makna, satu arti. Kalau idgham bi gunnah dia terdiri dari 2 kata, min satu kata, mislihi satu kata, wujuhun satu kata, yauma idzin satu kata atau satu arti. Maka karena dia terdiri dari satu kata atau satu arti, cara membacanya jelas sesuai dengan tulisan tanpa berdengung. Maka apa nama yang 4 contoh berada di atas ini? Ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Namanya adalah izhar mutlaq. Contohnya, kalimat ad-dunya bisa kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-86. Itu ad-dunya maknanya adalah dunia. Kemudian sinwanun, ini kita boleh lihat dalam surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat ke-4. Apa arti sinwanun? Ini artinya adalah cabang. Kemudian bunyanun, ini boleh kita lihat yaitu dalam surah At-Taubah, surah 9 ayat 109. Apa arti bunyanun? Gedung atau bangunan. Kemudian qinwanun, ini boleh kita lihat dalam surah Al-An'am, surah 6 ayat ke-99. Artinya adalah tangkai. Jadi dia cuma satu arti. Sedangkan yang di atas terdiri dari 2 makna atau 2 arti. Ini alasannya kenapa dia membacanya sesuai dengan tulisan jelas tanpa berdengung. Ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Dan harus kita garis bawahi, dalam 30 juz Al-Quran hanya ada 4 contoh ini saja. Maka kita harus hafal agar jangan sampai salah dalam membacanya. Kemudian yang kelima, idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan la tidak, gunnah berdengung. Berarti cara membacanya memasukkan dengan tanpa berdengung secara bahasa. Sedangkan secara istilah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf, maka cara membacanya memasukkan dengan tidak disertai dengung. Hurufnya adalah ra dengan lam, jadi langsung masuk. Kalau secara tulisan ghafurun rahim, tapi dia harus masuk ghafurur rahim. Tidak min ladunhu, tapi harus masuk min ladunhu. Biasa di Quran diberikan tanda tasdid, tujuannya untuk memudahkan. Jadi kalau kita kembali merujuk kepada bagaimana perkembangan Al-Quran, kalau zaman dahulu tidak ada barisnya, maka kita sudah bisa menebak kalau seandainya tanwin bertemu dengan huruf ra, maka dia harus masuk langsung cara membacanya. Jadi kalau kita ingin lihat contoh-contohnya, bisa dilihat contoh tanwin bertemu dengan mim. Surah Al-Baqarah ayat ke-5. Hudam mir rabbihim. Ini nun bertemu dengan ra juga. Nun bertemu dengan ra. Hudam mir rabbihim. Nun bertemu dia mir, jangan sampai bertemu lama. Atau nun bertemu dengan la. Walakin la yash'urun. Inilah penjelasan bagaimana cara membaca nun sukun dan tanwin. Kemudian kita baca bawahnya. Al-Quran sebagai nur dan ruh. Al-Quran itu cahaya. Karena Al-Quran adalah kalamullah.
Kalamullah adalah sifat zatnya yang maha agung, maha mulia, maha kuasa. Allah adalah sumber segala cahaya. Cahayanya akan mengalir ke sesuatu yang disinggahinya. Ketika Al-Quran ditulis di mushaf, cahayanya menempel di mushaf. Ketika Al-Quran dibaca, dihayati, cahayanya mengalir ke lidah, ke otak, ke hati, lalu mengalir ke sekujur tubuh pembacanya. Pada saat itulah manusia bermandikan cahaya. Jika Al-Quran diajarkan kepada orang lain, kepada masyarakat, kepada institusi pendidikan, bahkan ke negara, maka cahaya itu akan menjalar ke semuanya. Al-Quran juga sebagai ruh. Apa yang disinggahi Al-Quran akan menjadi hidup dan penuh arti. Manusia yang mendapatkan sentuhan Al-Quran, dia adalah sosok yang berarti bagi dirinya dan manusia di lingkungannya. Sebaliknya, manusia yang tidak tersentuh oleh spiritualitas Al-Quran, dia laksana mayat yang berjalan di atas muka bumi. Manusia seperti itu juga ibarat lampu yang tidak tersentuh aliran listrik. Bendanya terpasang, tapi tidak berarti apa-apa bagi yang memandangnya. Jika kehidupan ingin berarti atau bermakna, sentuhlah dengan cahaya dan ruhnya Al-Quran. Kemudian dicontohnya dalam sukun dan tanwin. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kemudian Imam Syafi'i di dalam syairnya beliau berkata, ilmu itu seperti hewan buruan, sedangkan tulisan adalah ikatannya. Maka ikatlah hewan gembalamu dengan tali yang kuat. Maka merupakan salah satu tindakan bodoh jika engkau memburu hewan lantas meninggalkannya di dalam bebas tanpa ikatan. Maka inilah Imam Syafi'i mengatakan salah satu bagaimana ilmu itu agar tidak lupa, selain kita baca maka kuatkanlah ilmu itu dengan tulisan dan mengulang. Ini saja mungkin untuk materi cara membaca nun sukun dan tanwin. Bagi ibu-ibu yang mau bertanya, dipersilahkan, mungkin kita berikan waktu 5 atau 10 menit. Kalau tidak ada, baru kita lanjutkan ke materi yang kedua. Silakan kepada ibu yang mau bertanya. Bisa dipahami penjelasannya? Ustadz, saya cuma mau meyakinkan aja. Jadi izhar itu juga bisa dengan kata lain adalah izhar mana dia? Izhar mutlak ya Ustadz ya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya kadang-kadang saya suka bingung dengan guru yang lain mengajarkan, tapi terus tiba-tiba oh ini gitu. Jadi izhar mutlak dengan izhar itu sama Ustadz? Iya, bukan izhar mutlak, izhar halqi. Oh halqi. Izhar mutlak yang 4 ini, ad-dunya, sinwanun, bunyanun, kiwan. Jadi kenapa dia dikatakan izhar mutlak? Cara membacanya jelas sesuai dengan tulisan. Oke. Sedangkan izhar yang berada di atas boleh dinamakan juga izhar saja boleh, atau juga dinamakan dengan izhar halqi. Kenapa dinamakan izhar halqi? Karena huruf izhar ini sama seperti huruf yang keluar dari huruf tenggorokan. Apa saja huruf yang keluar dari tenggorokan? Tenggorokan paling bawah hamzah atau alif, kemudian huruf ha. Jadi alif dengan ha, hamzah. Kemudian tenggorokan tengah, ha dengan a. Tenggorokan atas, kha dengan ghin. Jadi boleh dinamakan izhar atau izhar halqi. Oke, saya salah Ustadz berarti. Oke, izhar halqi, bukannya izhar mutlak Ustadz. Izhar mutlak yang bawah contoh tadi Bu. Ad-dunya sinwanun qinwan. Jadi mutlak membacanya sesuai dengan tulisannya. Baik Ustadz. Oke, pertanyaan saya itu Ustadz, izhar halqi, oke. Ya. Izhar halqi. Jadi sama ya Ustadz ya dengan izhar biasa, izhar dengan atau izhar halqi. Iya. Oke, baik Ustadz. Ya. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Mungkin kepada ibu yang ingin bertanya boleh raise hand supaya bisa dibuka mic-nya oleh panitia. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Terkait yang hukum ikhfa Ustadz, selama ini yang pernah diajarkan itu saya kira semuanya itu mendengung Ustadz. Berarti nggak semuanya mendengung ya, ada yang samar-samar ya Ustadz tergantung hurufnya. Kan kalau nggak salah ada pembagian ikhfa ada 3 atau berapa ya Ustadz? Iya benar Ibu. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Ikhfa itu cara membacanya dengung. Yang jadi permasalahan memaknai makna ikhfa sendiri yang banyak salah itu.
Ikhfa itu diartikan dengung. Sedangkan bahasa Arabnya dengung itu adalah gunnah. Itu bahasa Arabnya dengung. Memang cara membacanya disertai dengan dengung. Jadi membacanya dia al-khaysyum, berada di pangkal hidung. Tapi yang ini sering menjadi kekeliruan. Dia tetap dengung, tapi ikhfa sendiri artinya samar. Samar dan disertai dengung. Jadi ada dua keadaan, selain samar harus dengung. Jadi kalau ibu tahu, oh saya memahami selama ini dengung, rupanya samar. Sebenarnya dia saling berkaitan, samar dan disertai dengung. Dua-duanya harus diikutkan. Nah, bagaimana maksud menyamarkan? Mulut kita sudah bersiap-siap ingin menyebutkan huruf yang 15 tersebut, tapi belum sempurna. Maka seperti kita ingin mungkin sila itu pasang kuda-kudanya dulu, persiapan. Contoh nun bertemu dengan fa, di mana makrosnya huruf fa, ini salah satunya kita harus tahu. Bagaimana posisi-posisi tempat keluarnya huruf. Maka mulut kita sudah berada di posisi huruf fa. Oh, fa itu gigi atas dengan huruf bibir bawah. Maka mulut kita sudah di situ. Itulah maksudnya samar. Menyebutkan huruf fa tapi belum sempurna. Kemudian ketika selesai dengungnya baru disempurnakan hurufnya. Fu. Seperti itu Ibu. Kemudian kesalahan berikutnya sering menyebutkan huruf ikhfa itu tidak semua Kenapa? Karena seperti ta, mulut kita di posisi huruf ta, atau fa, mulut kita di posisi huruf fa, tidak bunyinya. Kecuali huruf kaf dengan kof, mingka, baru dia bunyi karena ingin menyebutkan huruf kof atau ka, dia terbunyi seperti suaranya. Seperti itu Ibu. Bisa dipahami Ibu yang bertanya? Halo Ibu, Bu Nuril tadi yang bertanya siapa? Halo. Pak Ustadz. Ya. Ya, Pak Ustadz mau tanya kan kemarin saya sempat ngaji dengar ikhfa itu ada bagiannya lagi 3 yang ikhfa. Ya, aba'at, awsat, ya. Bedanya? Iya, itu adalah bagaimana lebih kepada posisi makhraj. Makhraj itu ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Nanti aba'at itu lebih jauh dia ke belakang makhrajnya. Awsat atau juga yang berkaitan dengan huruf-huruf yang berat. Jadi lebih kepada ke sana ini. Aba'at, awsat, jadi yang di depan. Jadi kalau huruf yang makhrajnya berada di belakang, itu dianggap yang jauh ikhfanya. Makhraj yang di belakang. Contoh kof itu juga makrosnya berada di belakang. Itu lebih kepada pemahamannya posisi-posisi tempat keluarnya huruf. Seperti itu Ibu. Bu Nur Malia tadi bertanya Ibu ya. Jadi ada aba'at, awsat itu lebih kepada posisi tempat keluar huruf. Sehingga nanti dengan kita memahami huruf, maka sebenarnya cara mengajar saya yang pertama tidak saya sampaikan dulu makhrajul huruf, sifatul huruf. Agar saya lebih mudah menyampaikannya. Kenapa? Nanti akan ada berkaitan dengan ini semuanya. Kalau kita tahu bagaimana susunan perjalanan huruf dari bawah, tengah, atas, pangkal lidah, tengah lidah, sampai nanti ke bibir ke depan, sehingga kita nampak gambaran. Oh, kalau ikhfa yang berada di belakang, itu berarti dia lebih jauh pengucapan. Ada di tengah, ada yang di depan. Jadi lebih kepada posisi makhraj. Seperti itu. Ya, bagaimana? Cukup jelas Ibu Lia? Ya cukup. Berarti itu nanti di ini ya pelajaran di makhrajul hurufnya dulu ya? Iya benar. Yang 3 itu kita bisa lihat seperti huruf ta itu kan dia di depan, itu lebih makhrajnya berada di depan, ikhfanya di depan, karena lebih ringan mengucapkannya. Oh iya. Kof itu dia apa jauh, kenapa? Karena makhrajnya di belakang pangkal lidah, sehingga dia agak lebih berat mengucapkannya. Seperti itu. Iya oke Pak Ustadz, makasih Pak Ustadz. Baik, yang selanjutnya dari Ibu Yudia Yusdal ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya Ustadz, mau tanya soal lama dengungnya aja Ustadz. Kalau untuk ikhfa atau idgham gitu, biar mudah mengingatnya tuh, biar sama gitu. Gimana ya holdnya untuk dengungnya itu Ustadz? Ya. Terima kasih. Dengungnya ada sebagian ulama mengatakan sekitar 1 ketukan atau 2 harokat. 1 ayunan atau 2 harokat. Tapi bagaimana kadarnya, ini kita tidak bisa samakan. Karena memang tingkatan dalam membaca Quran ada hadar, ada tadwir, ada tahqiq. Ada bacaan yang cepat, ada bacaan yang sedang, ada bacaan yang lambat. Maka kadar dengungnya itu mengikut kecepatan dalam kita membaca Quran. Nah, bagaimana mendapatkan rasanya, yaitu dengan bertalaqi kepada guru. Jadi kadarnya kalau ditanya 1 ketukan atau
dengan 2 harokat. Ibarat mat kita katakan dia seperti 2 harokat, 1 ayunan, seperti itu Ibu. Dan kemudian supaya lebih pastinya lagi, tergantung bagaimana kecepatan dalam membacanya. Semakin cepat kita membacanya, maka kadar dengungnya mengikut kecepatan membaca. Maka bagaimana dia? Dengan bertalaki kepada guru, sehingga kita dapat merasakan bagaimana sebenarnya kadar yang 2 harokat tersebut, atau 1 ketukan tersebut. Seperti itu. Ini saja sebagai penutup untuk ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk hadir besok dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al-jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.